Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan oleh Ibu Dr. Mariani Sembiring SPMP kepada saya, sehingga saya dapat memaparkan tentang proposal bisnis saya yaitu Loka Panakota. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ripka Maeninta Bangun, NIM 170301201, Agronomi 1, Program Studi Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara, Medan. Langsung saja kita masuk ke yang pertama, yaitu Executive Summary. Profil perusahaan. Nama perusahaan yang saya dirikan adalah Loka Panakota. Usaha ini bergerak di bidang makanan. Jenis produk yang dipasarkan adalah makanan pencuci mulut atau dessert. Alamat perusahaan ini terletak di Kompleks Villa Pesona 3 Medan. Instagramnya adalah @lokapanakota.id. Usaha ini sudah berdiri sejak 4 Juli 2020 dengan status berjalan pasif. Produk yang saya pasarkan adalah Panakota. Panakota merupakan hidangan penutup yang berasal dari Italia yang terbuat dari campuran susu dan krim yang manis yang dikentalkan dengan menggunakan gelatin dan dicetak ke dalam mangkuk atau jar kecil. Tekstur dari Panakota ini mirip seperti puding dan custard. Biasanya, panakota disantap dengan berbagai macam topping saat masih dalam keadaan dingin, karena panakota akan mencair jika dibiarkan terlalu lama pada suhu ruangan. Proyeksi dan nilai target penjualan. Dengan menggunakan break-even point atau BEP, perhitungan modal bisa diperkirakan kembali dalam 1 kali penjualan. Rinciannya adalah sebagai berikut. Total biaya yang dikeluarkan dalam pembuatan adalah Rp1.505.700 dengan produksi sebanyak 150 pack dan harga yang dipatok adalah Rp25.000 per pack. Untuk menentukan harga minimal produk dijual yaitu total biaya dibagi dengan jumlah produksi, yaitu Rp1.505.700 dibagi 150, sehingga hasilnya diperoleh Rp10.038. Di sini saya bulatkan menjadi Rp11.000. Dengan demikian, dapat disimpulkan agar mencapai titik impas, produk harus dijual minimal seharga Rp11.000, di mana jumlah minimal produk sama dengan total biaya per harga satuan, yaitu Rp1.505.700 dibagi Rp25.000, yaitu hasilnya 61 pack. Dengan demikian dapat disimpulkan agar mencapai titik impas, maka penjualan harus mencapai 61 pack dalam 1 kali penjualan. Prospek pengembangan usaha. Dilihat dari antusias masyarakat mengenai dessert yang saya buat, yaitu panakota, maka saya memperoleh diagram perkiraan mulai dari tahun 2020 hingga tahun 2023. Pada tahun 2020 dan 2021 diharapkan agar penjualan semakin meningkat. Realisasinya di tahun 2020 penjualan memang semakin meningkat. Lalu di tahun 2022 diharapkan agar penjualan semakin meningkat dan saya bisa memiliki toko sendiri yang menjual panakota. Di tahun 2023 diharapkan agar penjualan tetap meningkat dan saya dapat membuat cabang-cabang lain di seluruh Indonesia. Yang kedua, kita masuk ke bisnis plan. Penjelasan singkat usaha. Loka Panakota sudah berdiri sejak 4 Juli tahun 2020. Usaha ini dimulai saat dunia sedang mengalami pandemi COVID-19. Alasan saya memulai bisnis ini berawal dari kesukaan saya akan panakota yang biasanya disajikan sebagai hidangan pencuci mulut di hotel-hotel berbintang. Tetapi karena keadaan memaksakan untuk lockdown dan berdiam diri di rumah, saya akhirnya memutuskan untuk membuat dessert ini sendiri. Awalnya saya membuat panakota hanya sebagai konsumsi pribadi saya dengan keluarga saya. Lalu tiba-tiba muncullah ide bagaimana kalau panakota ini dijual dengan versi yang lebih terjangkau harganya, tetapi kualitas dan rasanya tidak kalah bahkan sama dengan yang ada di hotel-hotel berbintang. Akhirnya, panakota ini saya jual dengan harga satunya sebesar Rp25.000 saja. Hingga saat ini, panakota yang saya buat sudah memiliki 4 varian topping,
yaitu yang pertama ada Charm of Sun topping, yaitu saus dengan perpaduan rasa karamel dengan butter. Yang kedua ada Dancing Waves topping, yaitu saus rasa gula aren. Yang ketiga ada Fond Memories topping, yaitu saus rasa green tea atau matcha. Dan yang terakhir adalah Soft Breeze topping, yaitu saus rasa milk tea. Latar belakang usaha. Di era yang semakin modern ini, masyarakat Indonesia khususnya Medan sudah mulai menerima dan menyesuaikan lidah dengan hidangan-hidangan yang diadopsi dari negara asing. Salah satu contohnya adalah panna cotta. Bisnis makanan pencuci mulut atau dessert ini memiliki potensi yang sangat luas. Apalagi di saat kondisi pandemik seperti ini, di mana semua orang terpaksa melakukan segala aktivitas dan kegiatan dari rumah. Orang-orang akan cenderung merasa bosan dan pasti ingin mencoba hal-hal baru lainnya. Berangkat dari hal inilah saya memulai peruntungan di bidang ini untuk ikut serta dalam mengembangkan wawasan kuliner masyarakat Indonesia khususnya Medan dengan menjual panna cotta yang biasanya hidangan ini disediakan di hotel-hotel berbintang sebagai pencuci mulut. Visi dan misi usaha. Visi saya adalah menciptakan sebuah inovasi makanan yang belum pernah dijual di Medan dengan keunikan rasa, kualitas yang terbaik, dan harga yang sudah pasti terjangkau. Misi saya adalah 1. Menciptakan inovasi-inovasi yang belum pernah ada. 2. Menciptakan produk yang berkualitas unggul. 3. Menjaga konsistensi cita rasa produk. 4. Memberikan layanan terbaik kepada konsumen. Dan yang kelima, menjadikan konsumen loyal terhadap produk bisnis yang saya jual. Struktur organisasi. Karena usaha ini saya dirikan sendiri, saya kerjakan sendiri, saya buat sendiri, saya beli bahan-bahan sendiri, maka terciptalah bagan struktur organisasi dengan nama saya yang tertera di dalamnya, yang merangkap sebagai CEO, Manager of Finance, Manager of Operational, dan Manager of Marketing. Setiap jabatan ini pasti memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Tugas saya sebagai seorang CEO adalah mengambil keputusan dalam semua kegiatan usaha. Tugas saya sebagai Manager of Finance atau Manajer Keuangan adalah mengurus pembukuan usaha, termasuk pemasukan, pengeluaran, laba, maupun rugi. Tugas saya sebagai seorang Manager of Operational adalah menyediakan dan mencukupi bahan-bahan baku dan peralatan-peralatan usaha. Dan yang terakhir, tugas saya sebagai Manager of Marketing atau Manajer Marketing adalah mempromosikan dan menjualkan usaha dan produk-produk yang saya hasilkan. Analisis SWOT. SWOT merupakan singkatan dari Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Kita masuk ke bagian pertama yaitu Strength atau kekuatan. Strength atau kekuatan bisnis saya yaitu harga masih terjangkau, penggunaan bahan-bahan yang berkualitas, aman bagi kesehatan karena tidak mengandung pengawet, pewarna maupun pemanis buatan, dan bisa dimakan semua kalangan. Yang kedua adalah weakness atau kelemahan. Kelemahan dari usaha saya adalah 1. Untuk awal-awal sulit mendapatkan pasar karena orang masih belum familiar dengan makanan yang saya buat. Dan yang kedua adalah produk yang saya hasilkan atau yang saya buat itu mudah untuk ditiru orang lain. Yang ketiga yaitu opportunity atau kesempatan. Kesempatan usaha saya ini adalah kompetitor usaha mikro kecil menengah atau UMKM yang sejenis masih belum ada di Medan, sehingga hal ini menyebabkan jumlah permintaan pasar akan semakin besar dan peluang saya untuk berkembang juga semakin luas. Yang terakhir adalah threat atau ancaman mengenai usaha saya. Yang paling saya takuti adalah persaingan dengan jenis-jenis makanan pencuci mulut atau dessert yang sudah lama dikenal orang, yang orang sudah lebih familiar dibanding dengan makanan yang baru mereka rasakan yaitu panna cotta. Analisis pasar.
Sebenarnya panna cotta ini bisa dimakan oleh semua umur dan tercipta memang untuk semua kalangan, mulai dari anak kecil, anak bayi yang sudah mulai bisa makan, remaja, orang dewasa, bahkan orang tua sekalipun. Tetapi untuk panna cotta yang saya jual ini, saya menargetkan dan memusatkan agar 60% pasar panna cotta ini ada di remaja dan dewasa. Karena yang diketahui juga panna cotta ini terbuat dari susu dan krim, di mana mungkin untuk orang tua bahan-bahan tersebut terlalu berlemak dan akan berdampak untuk kesehatan mereka, sehingga saya hanya memfokuskan 10% untuk orang tua dan 30% untuk bayi dan anak-anak kecil, karena juga kembali lagi terbuat dari susu dan krim, sehingga mungkin bisa untuk menaikkan berat badan bayi dan anak kecil. Analisis produk. Panna cotta yang saya jual, saya tawarkan dengan harga 25.000 per pack, di mana satu pack terdiri dari 1 cup panna cotta berukuran 300 ml, 1 cup topping dengan ukuran 20 ml, 1 buah sendok kecil kayu, dan 1 buah paper bag. Penjualan panna cotta ini saya lakukan juga dengan cara sistem pre-order. Jadi tidak langsung saya langsung buat banyak lalu saya tawarkan. Jadi hal tersebut menghindari kerusakan produk. Harga pokok produksi adalah sebesar 14.000 per packnya, sehingga penetapan keuntungan saya hanya mengambil 78% dari 14.000, yaitu 10.920. Dan akhirnya saya menjual panna cotta tersebut sebesar Rp25.000. Analisis resiko usaha. Yang pertama, harga bahan-bahan yang dibutuhkan akan naik sewaktu-waktu. Antisipasi untuk hal tersebut adalah bahan baku dicari dengan harga yang paling murah tanpa mengurangi kualitasnya. Yang kedua, munculnya pesaing yang juga menjual produk yang sama. Antisipasi akan hal tersebut adalah membuat inovasi dan ciri khas agar rasanya berbeda dari pesaing-pesaing yang lain. Yang ketiga, bahan baku tidak tahan lama. Antisipasi akan hal tersebut adalah dimasukkan ke dalam freezer agar masa simpannya lebih lama. Yang keempat, kesalahan pada saat membuat produk. Antisipasi akan hal tersebut adalah berusaha untuk tetap selalu fokus dan teliti saat sedang membuat produk. Yang kelima, produk tidak habis terjual. Antisipasi akan hal tersebut adalah memberlakukan sistem pre-order atau PO, agar barang-barang atau produk yang dihasilkan tidak terbuang dengan sia-sia. Strategi usaha. Agar usaha saya tetap berdiri dan berjalan dengan lancar, maka saya membutuhkan beberapa strategi usaha, yaitu yang pertama adalah promosi. Di era digital seperti ini, tentunya tidak sulit untuk melakukan promosi usaha yang sedang saya lakukan, yaitu melalui sosial media yang saya punya seperti Instagram, Twitter, Facebook, WhatsApp, atau bahkan memperkenalkan produk secara langsung kepada calon pembeli. Juga saya akan melakukan diskon-diskon jika ada acara atau event-event atau hari-hari besar seperti diskon hari Lebaran, diskon hari Natal dan Tahun Baru, atau diskon hari kemerdekaan dan lain sebagainya. Yang kedua adalah distribusi. Biasanya pendistribusian pesanan dilakukan dengan bantuan ojek online, tetapi ada kalanya saya akan mengantar pesanan jika pembelian dilakukan dalam jumlah tertentu, dan juga jikalau memang saya dengan si pembeli akan bertemu di suatu tempat sehingga biaya ongkos kirimnya tidak terlalu mahal. Yang ketiga adalah pelayanan konsumen. Seperti yang sudah diketahui bahwa pembeli adalah raja, maka dari itu saya akan melakukan pelayanan atau servis yang memuaskan sehingga pembeli juga tidak kecewa dengan respon yang saya berikan. Yang keempat adalah ulasan.
Kumpulan ulasan-ulasan dari para pembeli dan ditunjukkan di media sosial dapat menambah kepercayaan para calon pembeli lainnya agar mereka dapat mengetahui sebenarnya ini produknya seperti apa, rasanya gimana sebelum mereka mencobanya secara langsung. Yang kelima adalah melakukan kerjasama. Salah satu strategi usaha yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan kerjasama atau kolaborasi dengan usaha-usaha rintisan lainnya. Atau kalau memang sudah mempunyai channel atau orang-orang dalam, maka bisa melakukan kerjasama dengan usaha-usaha yang sudah berdiri sejak lama dan sudah dikenal banyak orang. Dan yang terakhir adalah inovasi. Teruslah melakukan gebrakan-gebrakan baru tentang produk yang akan dipasarkan, sehingga produk yang dijual itu memiliki ciri khas yang unik dan berbeda dari produk pesaing lainnya. Dan yang terakhir adalah rencana keuangan. Rencana keuangan ini terdiri dari 3 bagian. Kita masuk ke yang pertama, yaitu kebutuhan dana. Kebutuhan dana ini terbagi juga atas 2, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap yang saya butuhkan adalah 1 cup 300 ml sebanyak 200 pieces seharga 165.000, 2 cup 20 ml sebanyak 200 pieces seharga 81.000, 3 sendok kayu 200 pieces seharga Rp106.200, 4 paper bag sebanyak 150 pieces dengan harga Rp368.000, 5 ice gel sebanyak 4 pieces seharga Rp25.000, 6 timbangan digital seharga Rp200.000, 7 cetak stiker logo seharga Rp180.000, dan yang terakhir adalah biaya promosi seharga Rp55.000. Jadi total yang saya butuhkan untuk biaya tetap atau fixed cost ini adalah Rp1.180.200. Yang kedua adalah biaya variabel atau variable cost. Biasanya biaya ini adalah biaya yang harganya tidak tetap. Di sini saya menghitung biaya variabel yang dibutuhkan untuk membuat minimal 40 pack panna cotta, yaitu 1 susu liter sebanyak 4 pieces yang harganya totalnya Rp64.000, 2 whipped cream sebanyak 4 pieces yang total harganya adalah Rp180.000, 3 adalah vanilla essence yang harganya Rp10.000, 4 adalah gelatin yang harganya Rp30.000, 5 gula pasir sebanyak 200 gram yang harganya Rp3.300, 5 gula merah sebanyak 150 gram yang harganya Rp4.200, 6 bubuk green tea yang harganya Rp10.000, 7 bubuk milk tea yang harganya Rp7.500, dan butter sebanyak 60 gram yang harganya Rp16.500. Sehingga total untuk biaya variabel atau variable cost yang saya perlukan adalah Rp325.500. Sehingga total biaya atau total cost yang saya perlukan adalah sebesar Rp1.505.700. 2 adalah kelayakan. Target penjualan loka panna cotta per 1 kali open PO atau pre-order adalah minimal 40 pack. Kegiatan open PO ini baru dilakukan sebanyak 3 kali dan sudah habis terjual sebanyak 140 pack, sehingga pendapatan yang diperoleh adalah sebesar Rp3.500.000. Dan yang terakhir adalah sumber dana. Kebutuhan dana dalam menjalankan bisnis ini berasal dari saya sendiri atau dana pribadi 100%. Sekian pemaparan saya mengenai proposal bisnis saya. Untuk lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan terima kasih.